Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 NAS 910 kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Gadis Ayuni Putri. Perkenalkan, nama saya Andri Surya. Perkenalkan, dengan saya Aulia Rahman Meliala. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan struktur-struktur dari sinopsis yang kami ambil, yaitu sinopsis dari Sutomo atau Bung Tomo. Berikut penjelasan dari kami. Baiklah, saya akan menjelaskan orientasi dari sinopsis cerita Suetomo atau Bung Tomo. Suetomo atau Bung Tomo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920. Beliau dilahirkan di Kampung Bluran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijojo. Mereka berasal dari keluarga menengah. Ayahnya pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan di perusahaan sebagai staf. Beliau pernah juga menjadi asisten di kantor. Pernah juga di pengaliran di ekspor Belanda. Ia mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pengaran di Ponegoro yang dikebumikan di Malang. Ibunya berdarah campuran Sunda, Jawa Timur, dan Madura. Saya Andri Surya dan teman saya Aulia Rahman Meliala akan menjelaskan komplikasi dari sinopsis Suetomo atau Bung Tomo. Ayahnya adalah seorang yang serba bisa. Ia pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan juga menjadi anggota Syarikat Islam. Sebelum ia pindah ke Surabaya dan distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer, Suetomo hidup di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Ia berbicara terus terang dan penuh semangat. Ia juga bekerja keras untuk memperbaiki keadaannya. Pada usia 12 tahun, ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo. Suetomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk menghadapi depresi yang melanda dunia pada saat itu. Ia menyelesaikan pendidikan HBS-nya lewat korespondensi, namun ia tidak pernah lulus. Kemudian Suetomo bergabung dengan KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Belakangan ini Suetomo menegaskan bahwa filsafat kepanduan ditambah dengan rasa kesadaran nasionalis yang diperolehnya dari kelompok ini dan dari kakeknya merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi terkenal ketika ia berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sebelum kependudukan Jepang pada 1942, hanya tiga orang yang mencapai peringkat ini di Indonesia. Ketika ia terpilih pada 1944 untuk menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori oleh Jepang, hampir tak seorang pun yang mengenal dia. Namun, semua ini mempersiapkan Sutomo untuk perannya yang sangat penting. Ketika pada Oktober dan November 1945, ia menjadi salah satu pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya yang ketika itu diserang habis-habisan oleh tentara-tentara Nica. Sutomo terutama kali dikenal karena seruan-seruan pembukaannya di dalam siaran-siaran radionya yang penuh dengan emosi. Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November itu, kejadian ini tetap dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, ia sempat terjun ke dalam dunia politik pada tahun 1950-an. Namun, ia merasa tidak bahagia. Kemudian, ia menghilang dari panggung politik. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno dan awal masa pemerintahan Soeharto yang mula-mula didukungnya, Sutomo kembali muncul
sebagai tokoh nasional. Selanjutnya kami akan menjelaskan resolusi dari sinopsis Suetomo atau Bung Tomo. Padahal, berbagai jabatan penting pernah disanding oleh Bung Tomo. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara di urusan bekas pejuang bersenjata atau veteran sekaligus menjadi Menteri Sosial di AD Interim. Pada tahun 1955 sampai 1956, di era kabinet Menteri Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, ia pernah tercatat sebagai anggota DPR pada tahun 1956 sampai 1959. Baru kemudian pada tahun 1970-an, ia kembali berbeda pendapat terhadap pemerintahan Orde Baru. Ia berbicara keras terhadap program-program Soeharto, sehingga pada tanggal 11 April 1978 ia ditahan oleh pemerintahan Indonesia yang tampaknya khawatir terhadap kritikannya yang pedas. Baru setahun kemudian ia ditahan, ia dibebaskan kembali oleh Soeharto. Meskipun semangatnya tidak hancur di dalam penjara, Soeharto tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal. Namun, ia tetap berminat terhadap masalah-masalah politik. Namun, ia tidak pernah mengangkat-ngangkat peranannya di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia sangat dekat dengan keluarga dan anak-anaknya, dan ia berusaha keras agar kelima anaknya berhasil dalam pendidikannya. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai struktur-struktur dari sinopsis yang kami ambil, yaitu sinopsis mengenai Suetomo atau Bung Tomo. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.